Sekali lagi kita berkumpul di sini semata-mata ingin memperbaiki diri kita. Setiap waktu, setiap detik kita hidup di dunia ini, karena semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin bertambahnya akumulasi umur kita, maka semakin berkurangnya atau semakin dekatnya kita dengan kematian. Dan di marhaban tadi kita sama-sama khusyuk, sama-sama menantunkan nakhtim bil musyaffa, yaitu masukkan kami, tutuplah kami dengan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhir dari kehidupan kita ini menentukan nasib kita di alam selanjutnya. Mungkin di antara kita pernah melakukan zina, mungkin di antara kita pernah melakukan mencuri, mungkin di antara kita pernah melakukan hal-hal syirik. Karena asbab majlis ini atau asbab sarana hijrah yang lainnya, sehingga karena rahmat dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala kita dimasukkan dalam golongan nakhtim bil musyaffa, orang-orang yang menutup hidupnya dengan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan husnul khatimah. Sehingga jemaah rahimakumullah, dalam hal ilmu, dalam hal kedewasaan itu tidak ada yang stabil, tidak ada yang hal itu tidak berubah. Pasti berubah, tergantung dari dengan siapa dia bersahabat, tergantung dari dengan siapa dia berinteraksi, tergantung dari apa yang dia makan dan dari apa yang dia minum. Hal-hal tersebut merubah kondisi kita sebelumnya, merubah yang mungkin awalnya lebih senang kepada kemaksiatan, lebih dekat lagi kepada Allah sehingga senang beribadah karena faktor yang dimakannya halal dan berkah, karena faktor nasihatnya yang diterima, karena faktor sahabatnya yang soleh. Atau kebalikannya, yang awalnya mungkin tinggal di pesantren ahli kitab, banyak kitab yang dikonsumsi, salah dalam hal makanan, salah di dalam hal memilih sahabat, salah di dalam pakaian dan lingkungan, sehingga na'udzubillah yang awalnya soleh menjadi ahli berdosa. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Sehingga jemaah rahimakumullah, harus kita ketahui bahwa sesuatu yang kita lakukan secara konsisten, secara terus-menerus akan berbuah suatu hal yang bertentangan dengan apa yang dilakukan tersebut. Maksudnya apa, Pak Ustaz? Ketika hal tersebut dilakukan secara konsisten, datang suatu tantangan yang disebut dengan kebosanan. Pasti datang kebosanan ketika hal tersebut dilakukan pada waktu tertentu berulang. Sehingga Rasulullah menyebutkan al-istiqamatu 'alal karamah. Istiqamah itu merupakan suatu kemuliaan yang luar biasa. Karena tahu bahwa konsisten itu berat, maka diangkatlah orang tersebut kepada golongan-golongan orang-orang yang mulia, termasuk nasihat, termasuk pasangan. Ya, pasangan, padahal istri kita cantik, ya, istri kita soleha, ya, kita ditemenin tidur, kita ditemenin bikin kopi, ya kan, kita ditemenin nonton, kita ditemenin ini, kita ditemenin ini. Indah sebenarnya kalau kita memahami makna istri solehah itu yang menjadi pendamping kita. Tapi kenapa kita bosan? Kenapa? Itulah tabiat seseorang.
sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus akan datang suatu tantangan yang disebut dengan kebosanan. Bahkan tidak jarang ikhwan rahimakumullah, bapak-bapak para jemaah, orang yang selingkuh itu, wanita selingkuhannya itu mayoritas tidak lebih cantik dari istrinya. Benar nggak? Jangan jawab benar, ya. Nanti pengalaman. Ini mancing saya nih, mancing. Jangan jawab benar ya. Jawab nggak tahu ya. Tapi memang kayak gitu ya, dari beberapa penelitian tuh mengatakan hal seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu para jemaah? Karena sebenarnya yang dia terima itu nikmat, keindahan, karena jarang mensyukuri keindahan, kecantikan, kesolehahan, ya. Kelembutan istri kita itu hilang karena enggak menyadari dan mensyukuri. Nyari yang baru, tantangan baru. Na'udzubillah. Termasuk nasihat bapak-bapak. Ini ketemu nih, ini pagi ketemu nih, Pak Ketua nih, orang tua kita. Tadi pagi apa? Kemarin pagi nih ketemu, nasihat lagi. Terus Pak Birul hampir seminggu 2-3 kali ya ikutin saya ngaji di mana beliau ikut dan lain sebagainya. Nasihat yang diberikan secara konsisten, apalagi berasal dari orang tersebut, ya, sama orang yang ngasih nasihat cenderung bosan, bosan. Yang bisa mengalahkan kebosanan itulah orang-orang yang terpilih, ya. Maka dari itu kita di sini keluarga. Nasihat bukan berasal dari saya pribadi, tapi insya Allah nasihatnya dari kita. Bahkan bapak-bapak, kita itu diwajibkan sebelum ngaji seperti ini, beda dengan kultum. Kalau kultum kita cuma berbicara dan sebagainya. Tapi kalau ngaji kitab, minimal setengah jam sebelum ngaji ustaznya itu wajib baca, ya pancung ya. Gitu. Setengah jam sebelum ngaji ustaznya wajib baca. Oh ini masuk apa, nah segi nahwu sorobnya seperti apa, ini maksudnya seperti apa. Walaupun ini dapat juga dari kiainya, gitu. Tapi dalam rangka menjaga kebenaran, bukan membuat tertarik orang. Nih, orang kebalik biasanya para ustadz tuh. Fokus utamanya membuat tertarik jamaahnya. Nomor 2 baru kebenarannya, enggak ya. Kalau ngaji kitab itu bagaimana benar yang disampaikan, baru memikirkan orang tertarik atau tidak. Jadi jemaah rahimakumullah, sehingga kita mempunyai suatu perkataan luar biasa yang berbunyi seperti ini. Kadzalikal qalbu, dan seperti itulah hati. Idza muni'a anhu, ketika dicegah anhu kepada hati itu, ya. Dicegah dari apa? Minal ilmi, dari ilmu, wal hikmatih, dan dari hikmah. Salasatu ayyamin, selama 3 hari, yamut, maka hati itu akan mati. Bahasa Indonesianya adalah, kalau hati kita itu sampai 3 hari tidak menerima ilmu, tidak menerima nasihat, tidak menerima hikmah, maka hati itu mati walaupun dia alumni pesantren, ya. Sehingga ngaji seperti ini kalau bisa jangan hanya di tempat ini, istiqomah di tempat ini, nyari di tempat lain. Kesimpulannya adalah apa? Minimal seminggu 2 kali kita menerima nasihat, minimal seminggu 2 kali kita ikut ngaji. Ilmu itu bukan hanya ngaji face to face seperti ini, ya, tapi bersahabat dengan orang yang bisa menjalankan ilmu, itu ilmu. Saya ulangi lagi. Ilmu itu bukan hanya ngaji kitab seperti ini, tapi bersahabat dengan orang yang mampu menjalankan ilmu, itu ilmu. Ya, bukan bersahabat dengan orang yang mempunyai, itu ilmu, bukan. Saya ulangi perkataannya. Bersahabat dengan orang yang mampu menjalankan ilmu, itu ilmu. Ya. Jadi bukan orang yang mempunyai, yang pintar bahasanya,
tapi bersahabat dengan orang yang mampu menjalankan ilmu itu ilmu. Jadi nggak selalu bersahabat dengan ustadz yang ahli kitab, nggak ini. Tapi bersahabat dengan dengan beliau Pak Ketua, belajar mengenai kedewasaan. Bersahabat dengan Pak Alpin, kita belajar mengenai manajemen. Bersahabat dengan Pak Isyad, belajar mengenai keistiqomahan. Itu. Jadi bapak-bapak, bagaimana kita itu sekarang saat ini harus mampu memilih orang yang menjadi hikmah kepada kita, dan kita berusaha membuat diri kita menjadi hikmah kepada orang lain. Apa itu hikmah? Hikmah itu bagaimana memberikan kedewasaan atau kebermanfaatan. Jadi misalkan ngajinya kayak gini seminggu sekali, ya. Tapi minimal sahabatnya itu harus dipilih, ya. Sahabat kerjaan, sahabat ini, sahabat ini. Kalau 3 hari udah gak diisi ilmu, 3 hari gak diisi hikmah. Termasuk hikmah itu seperti ini. Hikmah itu ngumpul, zikir, walaupun gak ada kultum, gak ada ini, ya. Itu termasuk hikmah, ya. Apa bentuk hikmahnya? Mengusir kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa, ya. Dengan istighfar, kotoran di pikiran hilang. Dengan istighfar, kotoran yang ada di telinga hilang. Dengan istighfar, kotoran yang ada di mata hilang. Dengan istighfar, kotoran yang ada di dalam mata hati juga hilang, ya. Sehingga dengan agenda hikmah zikir seperti itu, ilmunya bukan hanya masuk dari telinga, dipikirkan lewat otak atau pikiran, tapi turun dari wawasan menjadi amal perbuatan. Itulah yang disebut dengan al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kotoran masih banyak di dalam diri kita, jarang kita berzikir, apa yang terjadi? Ilmu masuk dari minas sam'i, ya. Wal basari, dari pendengaran, wal basari, dan dari penglihatan. Dari pendengaran, penglihatan nyatu di otak yang kita sebut dengan wawasan. Udah selesai tuh di wawasan tuh ilmunya. Gak bermanfaat kepada diri sendiri, gak mampu mengerjakan apa yang ada di dalam wawasannya, apalagi mendidik anak-anaknya dan istrinya, apalagi bermanfaat bagi tetangga kanan dan kirinya, apalagi bermanfaat di dalam kerjaan. Enggak, karena terhambat. Ilmunya itu ada di dalam wawasan, enggak turun ke dalam hati. Ketika wawasan itu turun, udah di sini, ya, udah masuk, tertancap di dalam diri kita itu, dari otak turun ke bawah, itulah yang disebut dengan al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Kenapa awalnya pintu hati tertutup jadi terbuka? Awalnya kondisi ruangan di dalam hati itu gelap jadi bercahaya. Awalnya di dalam hati itu penuh dengan sampah, penyakit, ya, hilang dari ilmu itu, sehingga gampang hati itu menggerakkan pikirannya, menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya untuk berada di dalam hal-hal ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak soleh. Mundur, ya. Jadi itu Bapak, bagaimana kita itu sekarang berusaha. Ada doa nanti kalau mau di pertemuan selanjutnya saya ketik, saya tulis, kita amalkan bareng-bareng, ya. Doa agar ilmu itu bisa bermanfaat, enggak hanya masuk di telinga, ya, dilihat, ya, oleh pandangan kita, menjadi wawasan. Enggak hanya itu, tapi turun, ya. Doanya insyaallah ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha, ya, wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Nanti saya tulisin baru kita amalkan bareng-bareng. Anak soleh di sini. Sehingga izinkan saya pribadi.
izinkan saya pribadi untuk 5 menit melanjutkan pembacaan kitab ini ya. Saya lagi bahwa pembahasan di kitab ini baru dikatakan masuk ke dalam diri kita kalau kita sudah merasa tersinggung. Kalau kita nggak merasa kita tersinggung, susah ya, karena kita nggak merasa. Jadi kalau kita ini kok kayak nyinggung saya, ini tanda-tanda mau masuk ya. Di pertemuan selanjutnya, sebelumnya kita akan membahas mengenai bahwa manusia hidup di dunia ini pasti punya kesalahan, bukan hanya kesalahan dosa pada Allah, tapi juga kepada manusia. Sehingga pasti mungkin timbul gap ya, permusuhan, saling sikut dan sana sini. Itu tabiat. Semua manusia biasa seperti kita, pasti ada orang yang tidak suka, pasti pernah beda pendapat dengan orang lain, pasti pernah gap. Hatta itu Ustaz, hatta itu ulama ya. Kayak saat ini nih ya, makoli siapa namanya, yang bahasa yang lagi virus Suryani siapa, lupa saya itu. Hatta jadi walaupun ulama pasti banyak yang tidak suka bapak-bapak. Dan ketika timbul seperti itu adalah tabiat manusia yang pernah gap, pernah beda pendapat ya, pernah bermusuhan mungkin dan sebagainya. Tapi bahasanya di sini Masya Allah ya, yang Rasulullah pilih kata-katanya Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya itu, yaitu dua golongan yang sedang bermusuhan itu, alladzi yabda'u bisalam, yaitu salah satu di antara mereka itu yang memulai dengan salam. Di sini ada dua kondisi orang bermusuhan, si A si B. Bahasanya itu bermusuhan ini hal yang enggak baik ya, hal yang enggak baik. Tapi bahasa yang Imam Ghazali pilih, oleh Imam Ghazali pilih adalah khair, yang terbaik di antara keduanya, bukan yang terburuk di antara keduanya. Padahal lagi sedang bermusuhan. Ulangi lagi ya, Imam Ghazali Masya Allah. Si A si B bermusuhan. Bahasa yang dipilih oleh Imam Ghazali ya, bukan bukan keburukan di antara keduanya itu, tapi apa? Wa khairuh, yang terbaik di antara keduanya. Masya Allah, kondisi bermusuhan dilarang, tapi bahasanya kenapa kok bisa bahasanya yang terbaik yang dipilih? Di antara si A dan si B ini yang terbaik di antara keduanya. Kenapa bahasanya? Karena orang yang bermusuhan dan mau bersalaman itu Allah rubah dosa-dosa yang lalunya ya, hapus dosa-dosa yang lalunya. Dengan apa? Diganti dengan pahala. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang yang mau mengawali salam duluan itu, dia telah mengalahkan ego pribadinya, mengalahkan merasa paling benar di dirinya, mengalahkan pikiran menyalahkan orang lain, dan dia mengalahkan ego pribadinya, mengawali dahulu dengan salam. Di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali ya, mahma wadiba alaihi, walaupun hal itu sangat membuat kesal dan marah. Tuh. Kondisinya udah membuat marah, membuat kesal dan sebagainya, tapi dia mengawali terlebih dahulu dengan salam. Hapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala. Masya Allah. Padahal lagi bermusuhan. Besar nggak nih kasih sayang Allah? Sangat besar. Jadi tidak semua orang ya, maksud saya semua orang yang pasti pernah gap, pernah ini. Hatta itu Ustaz ya. Tapi Masya Allah, Imam Ghazali memilih kata-kata yang terburuk di antara keduanya, bukan, tapi yang terbaik, padahal lagi bermusuhan. Karena apa? Karena dia telah mengalahkan musuh paling besar yang ada di dalam dirinya. Siapa musuh paling besar diri kita itu? Adalah apa? Diri kita sendiri.
Ya, musuh terbesar kita itu bukan orang lain, bukan orang kafir, orang Nasrani dan sebagainya. Tapi musuh besar kita itu adalah diri kita sendiri. Pak Ustaz, apa syaratnya agar dosa itu dihapus dan diganti dengan pahala? Yaitu apa syaratnya? Kata Rasulullah di sini, alladzi, yaitu yang keduanya itu di antara orang-orang tersebut, yang keduanya itu yabda'u bis salam, yang memulai terlebih dahulu dengan salam. Bahasanya coba perhatikan, bukan yabda'u bil afwan, memulai dahulu dengan memaafkan, bukan. Tapi bahasanya di sini yabda'u bis salam, yang memulai terlebih dahulu dengan salam. Apa itu salam? Satu, dia tentu memaafkan walaupun berat. Yang kedua apa? Apa itu arti salam di sini adalah apa? Setelah memaafkan, dia mengeluarkan pandangan kepada orang tersebut yang pernah bermusuhan dengan dia itu pandangan kasih sayang. Pandangan bukan pandangan sinis. Mengeluarkan kataan salam. Kataan yang memberikan motivasi. Kataan menyanjung, bukan menyindir. Sehingga di sini bahasanya bukan memaafkan, bukan yang pertama memaafkan, bukan. Tapi bahasanya di sini yang pertama memulai dengan bisalam, dengan salam. Apa makna salam Pak Ustadz di sini? Satu, memaafkan. Yang kedua, tindakannya itu menyelamatkan. Tindakannya itu membuat senang. Berat hal ini, berat. Kenapa berat? Janjinya luar biasa. Apa janjinya? Diampuni dosa-dosanya, diganti dengan pahala. Masya Allah, kitab ini saya hanya baca setengah baris, tapi isinya insya Allah daging semuanya, bapak-bapak ya, daging semuanya. Selanjutnya mungkin di pertemuan selanjutnya insya Allah dibahas tentang hadis mengenai dendam ya, termasuk contoh Habib Umar bin Hafiz ya di Hadramaut, luar biasa. Di sini disebutkan nanti contohnya. Maka dari itu mari kita istiqomah untuk ngaji. Saya nggak terlalu banyak pembahasannya, tapi semoga pembahasan ini memotivasi diri saya pribadi dan bapak-bapak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.